Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Felandika Lipasanti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Baiklah, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Abdurrahman MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan menurut Islam atau konsep pendidikan dalam Islam. Konsep pendidikan dalam Islam adalah yang pertama, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Yang kedua, pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta fitrah, pemberi bakat, pembuat berbagai sunnah, perkembangan, peningkatan, dan interaksi fitrah, sebagaimana dia pun menyaksikan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan, dan kebahagiaan fitrah tersebut. Yang ketiga, pendidikan menurut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan perkembangan anak. Yang keempat, peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Bagian yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, Islam dan konsep aktualisasi. Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihan yang dirasakan manusia di akhirat kelak. Allah memberikan jenjang kompetensi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia. Allah menjadikan penghambaan atau ketaatan manusia padanya sebagai tujuan tertinggi. Hanya itulah yang menjadi tolak ukur aktualisasi diri dalam Islam. Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan kesempurnaan yang membawa manusia pada perbedaan profesi sesuai keahliannya. Kedua, Islam konsep pengembangan. Pendidikan Islam mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, apresiasi atau pengalaman, dan yang terpenting, Islam mengarahkan perkembangan tersebut ke arah perwujudan tujuan pendidikan yang tertinggi. Yang ketiga, pendidikan Islam dan konsep pengembangan jasmani. Pendidikan Islam sangat memperhatikan masalah perkembangan fisik dan pelatihan anggota tubuh yang diarahkan untuk kebaikan manusia dan masyarakat. Pengarahan tersebut dilakukan melalui dua langkah berikut. Yang pertama, mengarahkan kekuatan pada segala perkara yang diridhoi Allah, misalnya untuk membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, menjauhkan kekuatan fisik dari segala perkara yang dibenci Allah, seperti memberatkan hukuman, menyulut permusuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendidikan Islam dan konsep perkembangan akal. Pendidikan Islam mengembangkan akal menurut pola perkembangan yang terbaik, sehingga tidak akan ada manusia yang berakal dan sombong, karena pendidikan Islam menghindari manusia dari eksploitasi nafsu dan syahwat. Yang kelima, pendidik Islam dan konsep perkembangan sosial. Pendidikan secara umum perkembangan sosial meliputi aspek perkembangan perasaan kemasyarakatan, perkembangan pengalaman kemasyarakatan, dan perkembangan imajinasi kemasyarakatan. Didefinisikan sebagai upaya pemersatuan individu yang bercerai-berai. Realisasi tujuan tersebut memerlukan konsistensi individu dalam berpikir, beribadah, dan mempraktekkan syariat pada konsepsi Islam tentang alam semesta. Media pengembangan Islam. Yang pertama, masjid dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Pemanfaatan masjid dalam bidang edukatif dan sosial akan mendidik manusia untuk mengkaitkan segala persoalan hidup dan keikatan, karena Allah akan bersumber pada pendidikan Islam yang universal, yaitu penghambatan diri kepadanya.
Namun, ada perkembangan yang saat ini fungsi masjid menjadi sangat sempit dan terbatas hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah ritual. Bahkan kadang terjadi masjid dijadikan sebagai ajang penonjol fanatisme mazhab atau golongan individu. Yang kedua, rumah dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Keluarga adalah penanggung jawab utama terpeliharanya fitrah manusia. Pembentukan keluarga telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah yang pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Yang kedua, perwujudan ketenangan dan ketentraman psikologis. Yang ketiga, mewujudkan sunnah Rasul Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melahirkan keturunan yang saleh. Yang keempat, memelihara kebutuhan cinta kasih anak-anak. Yang kelima, menjaga fitrah alam agar tidak melakukan penyimpangan. Yang ketiga, sekolah dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Fungsi fundamental pendidikan Islam melalui sekolah meliputi yang pertama, fungsi penyederhanaan dan penyimpulan. Yang kedua, fungsi penyucian dan pembersihan. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengalaman anak didik melalui transfer tradisi. Keempat, fungsi mewujudkan keterkaitan integrasi homogenitas dan keharmonisan antara siswa. Yang kelima, fungsi kenataan dan validasi sarana pendidikan. Dan yang keenam, penyempurna tugas keluarga dalam pendidikan. Berikut adalah metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode qudwah, yaitu mengajar dengan contoh atau keteladanan, dan metode ini merupakan metode paling kuat dalam pembelajaran Islam. Yang kedua, metode kitabah atau qaul. Dengan kemampuan bahasa yang fasih dan komunikatif, metode ceramah akan membawa keberhasilan belajar, apalagi jika dilengkapi dengan teknologi terkini atau multimedia. Yang ketiga, metode kitabah atau qad. Metode menulis sendiri di lembaga-lembaga pendidikan Islam diterapkan dengan berbagai teknik seperti imla atau dikte atau qad atau kaligrafi. Yang keempat, metode hiwar, yaitu metode ini juga efektif untuk melatih siswa membaca peristiwa dan kejadian terbaru yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kelima, metode asliyah wa ajbibah. Banyak yang bilang di lingkungan lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren kurang terbentuk iklim tanya jawab atau asilah wa ajbiyah. Santri atau siswa tidak punya keberanian berhadapan apalagi bertanya kepada ustadz. Padahal tidak demikian. Hubungan guru dan murid terjalin atas dasar tawadu, sehingga proses tanya jawab tidak bisa seenaknya. Yang keenam, metode musyawarah. Berdiskusi dilakukan untuk memecahkan masalah. Dalam pembelajaran, diskusi berarti menemukan solusi atas suatu permasalahan yang diberikan guru berkenan dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketujuh, metode mujadalah atau baksul masail, yaitu metode menemukan solusi atau dasar hukum dari setiap persoalan kontemporer melalui debat atau brainstorming dengan referensi kitab atau buku karya ulama klasik. Ketajaman berpikir dan kerangka logika dibangun. Tak salah saat ini bermunculan cendekia-cendekia dengan latar belakang pesantren. Yang kedelapan, metode tafakur tazakur. Mengambil satu topik khusus untuk ditemukan solusinya dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, wahyu atau dalil nakli, dan yang kedua, pemikiran atau penelitian. Yang kesembilan, metode musabah an-nafs, yaitu introspeksi diri yang dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri, sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan atas ilmu yang telah diberikan. Yang ke-10, metode kaisyah. Metode bercerita sangat tepat untuk menjelaskan kisah para tokoh muslim atau peristiwa sejarah lainnya. Namun, perhatikan target yang ingin dicapai. Metode kisah disebut berhasil manakala siswa mampu mengambil ibrah atau pelajaran yang baik yang bisa dijadikan contoh untuk diikuti.
Yang ke-11, metode tatbih. Agar teori yang dipelajari bisa dialami langsung dan diaplikasikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu materi ajar. Yang ke-12 yaitu metode tadabbur alam. Sangat penting untuk menghadirkan suasana menyenangkan dalam belajar. Dengan metode ini, kesan jenuh dan monoton dalam belajar di kelas akan menghilang karena siswa belajar di tempat yang tidak biasa. Yang ke-13 yaitu metode mumarasat, yaitu latihan secara berkelanjutan atau drill. Sering dipakai untuk siswa ketika hendak mengikuti tes ujian akhir. Selain itu, metode ini sangat efektif untuk melatih keterampilan bahasa asing. Contoh bahasa asingnya adalah Arab, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah keutamaan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, bersumber pada kesempurnaan ilahi sehingga sifat pendidikannya pun sempurna. Yang kedua, meliputi segala aspek kehidupan manusia sehingga bersifat universal. Yang ketiga, mencakup seluruh aspek kemanusiaan, tidak dikhususkan pada bangsa tertentu. Yang keempat, bersumber dari keberadaannya di sisi Allah sehingga dapat eksis dan lestari sepanjang masa. Yang kelima, sangat selaras dengan fitrah kemanusiaan, artinya dalam aplikasi tidak menghilangkan segala potensi manusia. Dan keenam, sangat kaya dengan hasil yang memuaskan karena tidak bertentangan dengan fitrah manusia serta tidak merintangi penyaluran potensi manusia. Yang ketujuh, sesuai dengan fitrah psikologis atau intelektual manusia sehingga menjadi tujuan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh manusia. Yang kedelapan, pengantaran manusia pada keseimbangan, keselarasan, keseimbangan antar aspek, serta keharmonisan hubungan antar aspek. Buah yang dihasilkan dari hal seperti ini adalah terhimpunnya seluruh aspek dalam tujuan yang sama. Yang kesembilan, sangat realistis, mudah diaplikasikan dan berpengaruh pada perilaku seluruh manusia, walaupun berasal dari budaya dan usia yang berbeda. Yang kesepuluh, sangat elastis, sehingga selalu relevan dengan berbagai situasi dan kondisi manusia, walaupun manusia itu berada dalam berbagai waktu, wilayah, atau pola hidup yang bervariasi. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.